Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Firdaus Santoso dari jurusan Taris IPS semester 5. Di sini saya akan sedikit membahas tentang kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Apa saja sih yang dibahas kesetaraan gender dalam dunia pendidikan? Yang pertama, makna kesetaraan gender. Yang kedua, prinsip kesetaraan gender dalam agama Islam. Dan yang ketiga, membangun kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Oke, kita ya langsung membahas yang pertama, makna kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah usaha tentang pencapaian keseimbangan antara peran serta hubungan dari laki-laki dan perempuan. Ini merupakan suatu konstruksi sosial di mana kedua jenis kelamin dapat membuat pilihan tanpa dikomentari, diintervensi atau dibatasi oleh suatu pandangan umum yang sudah terbentuk dari segala prasangka yang mengikutinya. Yang kedua, prinsip kesetaraan gender dalam agama Islam. Dalam agama Islam, prinsipnya yakni persamaan antara semua manusia tanpa melihat identitas yang dimilikinya, baik dari bangsa, suku, keturunan, bahkan dari jenis kelamin yang dimilikinya, antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Ayat di atas menjelaskan kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal ibadah, dalam kurung dimensi spiritual, maupun dalam aktivitas sosial. Di sisi lain, ayat ini pun memberi pandangan kepada kita bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu di antara keduanya. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada kualitas takwa maksud saya, yang dimiliki oleh masing-masing individu, yakni laki-laki dan perempuan. Nazaruddin Umar yang merupakan cendekiawan muslim dan imam besar Masjid Istiqlal berpandangan bahwa ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran. Ada 3 variabel tersebut, yakni sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku." Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Siapa yang banyak amal ibadahnya, maka merekalah yang mendapat pahala besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu. Keduanya pun mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Dalam istilah Al-Quran, hamba ideal diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Dan untuk mencapai derajat muttaqin ini tidak dikenal dengan adanya perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa, ataupun kelompok etnis tertentu. Kemudian yang kedua, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini selain untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepada Tuhan,
juga untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Kapasitas manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ditegaskan dalam surat Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa, khalifah-khalifah di muka bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis yang tertentu. Laki-laki dan perempuan memiliki fungsi yang sama sebagai khalifah atau pemimpin yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya atau kepemimpinannya di muka bumi. Sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab atas setiap perilaku yang dilakukan kelak kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah serta menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu, maksud saya. Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami melakukan dengan demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun dalam perjanjian primordial tersebut yang mengatakan tidak mengakui Tuhan. Dalam agama Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu sejak dalam kandungan. Dengan demikian, agama Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin, yakni antara laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Oke, ini ya pembahasan yang terakhir, yang ketiga, membangun kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Dalam upaya memenuhi kesetaraan gender, pendidikan perlu memenuhi dasar yang dimilikinya, yakni menghantarkan setiap individu atau masyarakat mendapatkan pendidikan, sehingga bisa disebut sebagai pendidikan berbasis kesetaraan. Adapun ciri-ciri kesetaraan gender dalam dunia pendidikan yakni sebagai berikut. Perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin, dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama, serta letak geografis publik. Dalam konteks ini, sistem pendidikan tidak boleh melakukan tebang pilih terhadap kondisi masyarakat, terutama dari segi jenis manusia, maksud saya, yaitu laki-laki dan perempuan. Adanya pemerataan pendidikan yang tidak mengalami bias gender. Dunia pendidikan, sistem dan SDM di dalamnya harus memiliki kesadaran bahwa semua manusia layak mendapatkan pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan begitu, maka hal-hal yang bersifat bias gender dapat diminimalisir. Para pengambil kebijakan di dunia
pendidikan harus memiliki kesadaran bahwa setiap individu memiliki minat dan bakat dalam menjalani aktivitas pembelajaran di kelas. Dengan minat dan bakat yang berbeda tersebut, setiap pendidik perlu menyediakan model pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh setiap peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks ini, pendidikan yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Tujuannya agar kiprah peserta didik di waktu yang akan datang bisa teraktualisasikan. Apabila peserta didik laki-laki dan perempuan diberikan pendidikan yang menyentuh kepada tuntutan zaman, maka kedepannya antar keduanya memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, di masa yang akan datang, keduanya sama-sama dibutuhkan oleh zaman. Baik, setidaknya ada 3 hal tujuan pendidikan dalam dunia maksud saya pendidikan kesetaraan gender. Yang pertama, mempunyai akses yang sama dalam pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengikuti pendidikan formal sampai jenjang yang lebih tinggi. Dalam konteks globalisasi saat ini, sudah waktunya kaum perempuan diberikan hak-haknya dalam segala bidang, terutama dalam bidang pendidikan, sehingga anggapan perempuan sebagai warga negara kelas 2 bisa menjadi hilang. Kedua, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam mencari ilmu pengetahuan. Hal ini senada dengan yang dikatakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi jelas perkataan dari Nabi Muhammad SAW tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk berkiprah dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, persamaan kedudukan dan peranan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek, dalam hal ini pelaku utama, dalam membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan jika tidak diawali dari dunia pendidikan. Pendidikan yang mengutamakan kesetaraan gender menjadi tonggak dan tameng untuk memajukan bangsa yang menjadi lebih baik. Semoga kesetaraan gender dalam dunia pendidikan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada perempuan dalam hal ini dunia pendidikan. Itu saja yang saya bahas. Apabila dalam penyampaian materi ada sedikit kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.